Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, hari ini kita bakal bahas sesuatu yang seru, yaitu tentang perkembangan peradaban Islam di Mesir dan Tunisia. Dua negara ini punya sejarah luar biasa, di mana Islam gak cuma jadi agama, tapi juga membentuk budaya dan peradaban yang luar biasa. Yuk kita simak bareng. Izin memperkenalkan diri, kami dari kelompok 3 membahas tentang perkembangan peradaban Islam di benua Afrika. Nama saya Faizal Sadida. Nama saya Hamidah Muhyuna. Nama saya Tantawi Nurabani. Nama saya Abdul Aziz. Nama saya Muhammad Surfa. Selanjutnya ada benua Afrika. Afrika adalah benua yang menerima dakwah Islam. Perkembangan Islam di benua Afrika melalui sebuah penjelajahan dan penaklukan daerah-daerah yang masih menganut paganisme. Mesir adalah negara Afrika yang pertama menerima Islam, bahkan berawal dari Mesir inilah kemudian Islam berkembang hingga ke seluruh negara di Afrika Utara. Perkembangan di Islam di Mesir cukup maju dan pusat. Selanjutnya ada negara Mesir. Mesir memiliki peran penting dalam sejarah perkembangan peradaban Islam sejak awal masuknya Islam hingga era modern. Sejarah Islam di Mesir dimulai pada tahun 640 Masehi ketika pasukan Islam yang dipimpin oleh Amir bin Ash menaklukkan wilayah ini di bawah pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab. Setelah penaklukan tersebut, Mesir menjadi bagian dari kekhalifahan Islam. Kota Fustat didirikan sebagai pusat administrasi pertama dan menjadi cikal bakal perkembangan Islam di wilayah ini. Selanjutnya ada negara Mesir. Yang pertama ada periode awal masuknya Islam 640 Masehi. Islam masuk ke Mesir melalui penaklukan yang dipimpin oleh Amir bin Ash pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Penaklukan ini membawa perubahan besar termasuk yang pertama ada Islamisasi masyarakat Mesir secara bertahap. Yang kedua ada transformasi Alexandria sebagai pusat ilmu pengetahuan. Yang terakhir ada perkembangan administrasi berdasarkan syariat Islam. Yang kedua ada dinasti Fatimiyah 969 sampai 1171 Masehi. Dinasti Fatimiyah mendirikan Kairo sebagai ibu kota dan menjadikannya pusat kekhalifahan Syiah Islamiyah. Kontribusi penting dari periode ini meliputi pembangunan Universitas Al-Azhar 972 Masehi yang menjadi salah satu pusat pendidikan Islam. Yang kedua, ada kemajuan dalam ilmu pengetahuan filsafat dan arsitektur. Yang ketiga, ada era dinasti Ayyubiyah 1171 sampai 1250 Masehi. Setelah mengalahkan Fatimiyah, Salahuddin Ayyubi mendirikan dinasti Ayyubiyah. Perkembangan signifikan meliputi penguatan Sunni sebagai mazhab dominan. Yang kedua, ada pertahanan melawan perang salib dan pembebasan Yerusalem. Yang terakhir ada dukungan terhadap pendidikan dan seni termasuk pendirian madrasah. Yang keempat ada Kesultanan Mamluk 1250 sampai 1517 Masehi. Berhasil menjadikan Mesir sebagai pusat beberapa aspek penting. Yang pertama ada kejayaan ekonomi melalui pengendalian jalur perdagangan. Yang kedua ada pembangunan infrastruktur seperti masjid, madrasah, dan banteng. Yang ketiga ada penulisan karya ilmiah khususnya dalam astronomi, matematika, dan kedokteran. Yang kelima ada periode Utsmaniyah 1917 sampai 1798 Masehi. Mesir menjadi bagian dari kekhalifahan Utsmaniyah meskipun otonominya terbatas, namun kontribusi budaya Islam tetap terlihat, terutama dalam pembangunan masjid dan perbaikan Al-Azhar, pelestarian naskah-naskah klasik Islam. Yang keenam ada era modern 1805 sampai sekarang. Di bawah Muhammad Ali dan penerusnya, Mesir mulai mengalami reformasi besar-besaran, termasuk modernisasi pendidikan dan militer. Namun, Islam
tetap memainkan peran penting dalam pendidikan dengan Al-Azhar sebagai pusat keilmuan. Yang kedua ada kebangkitan gerakan pembaruan Islam seperti pemikiran Muhammad Abduh dan Rashid Ridho. Yang terakhir ada peran penting Mesir sebagai pelopor dalam dialog di antara agama dan isu-isu dunia Islam. Masjid dan situs keagamaan. Masjid Amr bin Ash dibangun pada tahun 641 Masehi di kota Fustat. Masjid ini merupakan masjid pertama di Mesir sekaligus di Afrika. Masjid ini menjadi simbol awal masuknya Islam di Mesir. Masjid Al-Azhar didirikan pada tahun 972 Masehi oleh dinasti Fatimiyah. Masjid ini berkembang menjadi universitas Islam tertua di dunia yang masih beroperasi, yaitu Universitas Al-Azhar. Masjid Sultan Hasan. Masjid ini merupakan salah satu contoh terbaik arsitektur Islam di era Mamluk. Dibangun pada abad ke-14, masjid ini mencerminkan kemegahan seni Islam. Masjid Muhammad Ali berada di dalam benteng Kairo. Masjid ini dibangun pada abad ke-19 dan menjadi salah satu ikon Mesir modern dengan gaya Ottoman. Monumen dan infrastruktur dinasti Fatimiyah. Gerbang Bab al-Futuh dan Bab Zuwaila. Gerbang ini dibangun oleh dinasti Fatimiyah sebagai bagian dari dinding kota Kairo. Gerbang ini masih berdiri kokoh dan menjadi saksi arsitektur Islam masa itu. Istana Fatimiyah. Sisa-sisa istana dari era Fatimiyah menunjukkan kemegahan kerajaan yang memimpin Mesir pada abad ke-10 hingga ke-12. Kemudian ada artefak dan manuskrip. Koleksi Perpustakaan Nasional Mesir atau Dar al-Kutub memiliki manuskrip kuno yang mencakup tafsir Al-Quran, ilmu kedokteran, astronomi, dan filsafat dari masa keemasan Islam. Kemudian kaligrafi Islam banyak ditemukan pada dinding masjid, artefak keramik, dan manuskrip yang menunjukkan perkembangan seni Islam di Mesir. Kemudian ada pemakaman bersejarah kota kematian atau City of Death. Area pemakaman Islam yang luas di Kairo, tempat banyak ulama, penguasa, dan tokoh penting Islam dimakamkan. Lokasi ini juga menjadi cerminan seni dan tradisi pemakaman Islam. Salahuddin Al-Ayyubi adalah seorang tokoh besar dalam sejarah Islam yang mendirikan Kesultanan Ayyubiyah di Mesir setelah mengakhiri kekuasaan dinasti Fatimiyah pada tahun 1171. Ia lahir di Tikrit, Irak, tetapi berkiprah besar di Mesir dan wilayah Syam. Kontribusinya adalah memperkuat ajaran Sunni di Mesir, menggantikan dominasi Syiah Fatimiyah, membela dunia Islam melawan tentara Salib, dan berhasil merebut kembali Yerusalem pada 1187 melalui Salib ketiga. Selain itu, mendirikan berbagai institusi pendidikan dan masjid di Mesir. Kemudian ada warisan, yaitu salah satu peninggalan terkenalnya adalah Benteng Salahuddin di Kairo yang menjadi simbol kekuatan militer Islam. Yang kedua ada Amr bin As. Amr bin As adalah sahabat Nabi Muhammad SAW dan seorang panglima Islam yang memainkan peran penting dalam penaklukan Mesir pada tahun 640 Masehi di masa Khalifah Umar bin Khattab. Kontribusi beliau merupakan menaklukkan Mesir dari Kekaisaran Bizantium dan membawa Islam ke wilayah ini, mendirikan kota Fustat yang menjadi pusat pemerintahan Islam pertama di Mesir, dan membangun Masjid Amr bin As menjadi
masjid pertama di Mesir dan Afrika. Warisannya dari Amr bin As yaitu Masjid Amr bin As menjadi berdiri hingga sekarang, menjadi saksi awal masuknya Islam di Mesir. Kemudian yang ketiga ada Muhammad Abduh. Muhammad Abduh adalah seorang ulama reformis Islam dan pemikir modern yang berasal dari Delta Nil, Mesir. Ia menjadi salah satu tokoh utama gerakan pembaruan Islam pada abad ke-19. Kontribusi Muhammad Abduh yaitu berperan dalam menghidupkan kembali Islam melalui pendekatan rasional dan modern, mengadvokasi reformasi pendidikan Islam khususnya di Universitas Al-Azhar, kemudian menerbitkan karya-karya yang berfokus pada tafsir Al-Quran dan modernisasi hukum Islam, menghapus taklid dan menumbuhkan ijtihad, juga mengajarkan kemasyarakatan dalam Islam yang harus disesuaikan dengan perkembangan zaman. Warisan dari Muhammad Abduh yaitu pemikirannya yang terus memengaruhi dunia Islam hingga saat ini, khususnya dalam hal kompatibilitas Islam dengan modernitas, serta namanya digunakan sebagai salah satu nama auditorium di Universitas Al-Azhar di Kairo. Selanjutnya, tokoh yang keempat itu adalah Hasan al-Banna, 1906 sampai 1949. Hasan al-Banna adalah seorang aktivis dan ulama asal Mesir yang mendirikan Ikhwanul Muslimin, Persaudaraan Muslim, pada tahun 1928. Kontribusinya yaitu menyuarakan pentingnya pembaruan Islam yang mencakup seluruh aspek kehidupan termasuk sosial, politik, dan ekonomi. Kemudian mengadvokasi persatuan dunia Islam dan penolakan terhadap kolonialisme Barat, mengembangkan Ikhwanul Muslimin sebagai gerakan Islam terbesar di Mesir dan dunia. Warisannya dari tokoh Hasan al-Banna ini yaitu pemikirannya menjadi inspirasi bagi banyak gerakan Islam di seluruh dunia. Selanjutnya yang kelima yaitu Al-Suyuti pada tahun 1445 sampai 1505. Al-Suyuti adalah seorang ulama dan cendekiawan muslim terkenal dari Mesir pada masa Kesultanan Mamluk. Kontribusinya yaitu menulis lebih dari 300 buku di berbagai bidang termasuk tafsir, hadis, fikih, sejarah, dan bahasa Arab. Karya terkenalnya adalah Tafsir Al-Jalalain yang ia selesaikan bersama Jalaluddin Al-Mahali. Diakui sebagai salah satu ulama hadis terbesar dalam sejarah Islam. Warisannya yaitu karya-karyanya masih menjadi rujukan penting dalam studi Islam hingga kini. Yang terakhir yaitu Sayyid Qutb pada tahun 1906 sampai 1966. Sayyid Qutb adalah seorang penulis, pemikir, dan aktivis Islam asal Mesir yang menjadi tokoh penting dalam gerakan Islam modern. Kontribusinya yaitu menulis buku Fi Zilal Al-Quran di bawah naungan Al-Quran, sebuah tafsir modern yang berpengaruh. Selanjutnya, memperjuangkan Islam sebagai ideologi yang melawan sekularisme dan tirani. Tokoh penting dalam perkembangan pemikiran Islam politik. Warisannya yaitu pemikirannya menjadi inspirasi bagi banyak gerakan Islam politik kontemporer, meskipun menuai kontroversi. Selanjutnya, negara Tunisia. Tunisia terletak di Afrika Utara. Bentuk pemerintahannya ialah republik. Adapun ibu kotanya adalah Tunis, dulu bernama Tarsisi. Penduduknya mayoritas beragama Islam, yakni sebanyak 99,4%. Islam masuk ke Tunisia pada tahun 670 Masehi. Semenjak itu, Tunisia diperintah oleh penguasa-penguasa Islam. Perkembangan Islam di Tunisia. Awal penyebaran Islam. Yang pertama, awal penyebaran Islam. Penaklukan Arab abad ke-7, Islam masuk ke Tunisia pada abad ke-7 melalui ekspansi Kekhalifahan Umayyah. Pada tahun 670 Masehi, Uqbah bin Nafi, seorang jenderal Umayyah, mendirikan kota Kairouan yang menjadi pusat penyebaran Islam di Afrika Utara. Kairouan sebagai pusat keilmuan, kota ini menjadi pusat pendidikan Islam dan ilmu pengetahuan. Masjid Agung Kairouan atau Masjid Uqbah menjadi salah satu masjid tertua dan paling berpengaruh dalam sejarah Islam. Yang kedua ada masa dinasti. Yang selanjutnya ada dinasti Aglabiyah
800 sampai 909 Masehi, dinasti ini berkuasa di bawah kekhalifahan Abbasiyah. Mereka memperluas pengaruh Islam di Tunisia dan membangun berbagai infrastruktur, termasuk kanal, masjid, dan istana. Dinasti Fatimiyah 909 sampai 969 Masehi berbasis di Tunisia. Fatimiyah adalah dinasti Syiah yang membangun kota Mahdiyah sebagai ibu kota. Mereka kemudian memperluas kekuasaan di Mesir dan mendirikan Kairo. Dinasti Zirid 973 sampai 1148 Masehi. Dinasti ini adalah sekutu Fatimiyah tetapi kemudian mengadopsi Sunni yang menyebabkan konflik dan serangan dari dinasti Bani Hilal. Yang ketiga ada pengaruh Almohad dan Hafsiyah. Dinasti Almohad abad ke-12. Kekuasaan Almohad membawa Tunisia ke dalam konfederasi yang mencakup Afrika Utara dan Spanyol Muslim memperkuat Islam Sunni di wilayah tersebut. Dinasti Hafsiyah 1229 sampai 1574 Masehi. Dinasti ini membawa stabilitas dan menjadikan Tunisia sebagai pusat perdagangan dan budaya Islam. Karya sastra dan ilmu pengetahuan berkembang pesat pada masa ini. Yang keempat ada masa Ottoman. Penaklukan Ottoman 1574, Tunisia menjadi bagian dari Kekaisaran Ottoman dan menikmati masa damai serta perkembangan ekonomi. Ottoman membawa pengaruh budaya Islam yang lebih luas ke Tunisia. Yang kelima ada era modern. Protektorat Prancis 1881 sampai 1956, meskipun di bawah penjajahan Prancis, Islam tetap menjadi elemen penting identitas nasional Tunisia. Kemerdekaan. Selanjutnya ada kemerdekaan 1956. Setelah merdeka, Tunisia mempertahankan identitas Islam sambil mengadopsi sistem hukum modern. Presiden Habib Bourguiba menerapkan kebijakan sekularisme yang mengaruhi peran agama dalam kehidupan publik. Yang keenam ada Tunisia kontemporer. Peran Islam dalam Revolusi Arab pada tahun 2011. Setelah Revolusi Tunisia, partai politik Islam seperti Ennahda berperan penting dalam transisi demokrasi. Budaya dan tradisi Islam hingga kini tradisi Islam tetap menjadi bagian integral kehidupan masyarakat Tunisia, termasuk dalam seni, arsitektur, dan festival keagamaan seperti Maulid Nabi. Yang selanjutnya ada bukti-bukti sejarah. Yang pertama ada Sidi Oqba. Sidi Oqba ini merupakan masjid terbesar dan tertua di Tunisia. Letaknya di kota Kairouan. Sidi Oqba sering dianggap sebagai masjid suci umat Islam setelah Mekah, Madinah, dan Yerusalem. Masjid ini dibangun oleh Emir Ahmad Ibrahim Abou pada 863. Nama Sidi Oqba diambil dari pendiri kota Kairouan, Sidi Oqba, yang datang pada 670 setelah orang-orang Muslim Arab ke Afrika Utara. Selama ratusan tahun, masjid ini menjadi tujuan ziarah di kawasan Afrika Utara. Di dalam Masjid Agung ini terdapat makam tokoh masyarakat Kairouan. Yang kedua ada Masjid Al-Zaituna. Masjid Agung ini terdapat di ibu kota Tunisia, yaitu Tunis, yang dekat dengan pantai utara Afrika. Luas lahannya mencapai sekitar 5.000 meter persegi dengan 9 pintu masuk. Masjid Al-Zaituna memiliki 160 kolom autentik yang berasal dari kota tua Kartago. Al-Zaituna merupakan masjid kedua yang dibangun di Ifriqiya dan Maghrib. Menurut catatan sejarah, masjid ini didirikan pada 116 Hijriah atau 731 Masehi oleh Ubaid Allah Habhab ibn Al. Gaya arsitekturnya sangat khas dan menjadi inspirasi pembangunan masjid lainnya di Tunisia. Yang ketiga ada Universitas Al-Zaituna. Al-Zaituna merupakan perguruan tinggi pertama yang didirikan di Afrika Utara. Pendirinya adalah Numan Al-Ghassani, sekitar abad ke-13 Masehi. Saat itu kota Tunis menjadi ibu kota kekhalifahan Hafsiyah. Dari Universitas Al-Zaituna, lahir banyak cendekiawan muslim. Yang paling terkenal adalah Ibnu Khaldun, yang dikenal sebagai ahli sejarah sosial. Di sini, beragam disiplin ilmu dipelajari oleh ribuan mahasiswa dari berbagai penjuru dunia, antara lain ilmu Al-Quran, hukum, sejarah, tata bahasa, sains, dan kedokteran. Ribuan buku dan manuskrip tersimpan di universitas ini. Sayangnya, ketika bangsa Spanyol menaklukkan Tunisia pada 940 dan 989 Hijriah atau 1534 dan 1574 Masehi, banyak manuskrip dan buku penting yang dijarah. Hingga kini Universitas Al-Zaituna menjadi pusat pengembangan ilmu di Tunisia. Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun adalah seorang sejarawan, sosiologi, filsuf, dan ekonom yang dikenal sebagai salah satu pemikir paling brilian dalam sejarah Islam. Ia lahir di sebuah keluarga Arab yang terpandang dan berpendidikan, yang melacak garis keturunan mereka kembali ke Hadramaut di Yaman. Yang berikutnya ada kontribusi Ibnu Khaldun. Yang pertama, Muqaddimah karyanya yang paling terkenal.
Mukadimah pendahuluan untuk sejarah universal yang menjadi dasar ilmu sosiologi modern. Dalam buku ini, ia memperkenalkan teori tentang siklus peradaban yang menyatakan bahwa peradaban memiliki pola pertumbuhan, kematangan, dan kemunduran. Yang kedua, teori sosial dan ekonomi. Ibnu Khaldun membahas faktor-faktor ekonomi dan sosial dalam perkembangan masyarakat. Ia juga menekankan pentingnya solidaritas kelompok dalam mempertahankan kekuasaan dan kemajuan sebuah masyarakat. Yang ketiga ada historiografi. Ia adalah pelopor metode ilmiah dalam menulis sejarah. Ibnu Khaldun menekankan pentingnya verifikasi sumber dan memahami konteks sejarah untuk mendapatkan gambaran yang akurat. Yang keempat, karir politik dan diplomasi. Sebagai seorang negarawan, Ibnu Khaldun pernah menjabat berbagai posisi pemerintahan di Afrika Utara dan Andalusia. Ia juga berperan sebagai diplomat dalam media konflik antara penguasa. Lalu pengaruhnya. Pemikiran Ibnu Khaldun memengaruhi banyak intelektual di dunia Islam dan Barat. Teorinya diakui sebagai awal dari ilmu sosial modern, dan banyak konsepnya tetap relevan hingga kini. Lalu ada warisan. Ibnu Khaldun dihormati di Tunisia, di mana namanya dikenang melalui patung modern dan monumen seperti yang terletak di depan Katedral St. Vincent de Paul di pusat kota Tunis. Pemikirannya menjadi kebanggaan peradaban Islam dan sumbangan besar bagi dunia intelektual global. Nah, kesimpulannya yaitu peradaban Islam di Mesir berkembang pesat karena letaknya yang strategis. Peran Kairo sebagai pusat ilmu pengetahuan dan dukungan dari berbagai dinasti. Hingga kini, Mesir tetap menjadi salah satu pusat peradaban Islam di dunia, khususnya melalui lembaga Al-Azhar dan pengaruhnya dalam dunia pendidikan dan pemikiran Islam. Peradaban Islam di Tunisia dimulai pada abad ke-7 dengan penaklukan oleh pasukan Muslim. Tunisia menjadi pusat ilmu pengetahuan dan budaya, terutama di Kairouan, yang menjadi kota penting dalam dunia Islam. Dinasti Aghlabid dan Hafsid turut memperkuat peradaban Islam melalui pembangunan masjid, sekolah, dan kemajuan dalam perdagangan serta ekonomi. Ilmuwan seperti Ibnu Khaldun juga berasal dari Tunisia. Secara keseluruhan, Tunisia memiliki pengaruh besar dalam bidang agama, ilmu pengetahuan, dan politik dalam dunia. Segitu saja kesimpulan dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.